From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us as we're standing here to honor you. We honor you, God of generations. Generation to another generation, we will tell the world the
Hello church, welcome to ECC Online Service. It is so good to see you all today. Jangan lupa untuk bisa mengajak teman, kerabat, saudara untuk bisa join kita di ibadah online hari ini. Oke church, untuk semua update informasi, saudara bisa mengaksesnya lewat website kita di ecc.church.online. Oke church, mari kita berikan sikap kita yang terbaik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Jangan lupa siapkan catatan saudara and let us be excited. Oke, enjoy the service. Come on, we give him shout. Come on, give Jesus shout. Give him praise. Hello church, it's amazing. It's another day and we believe ada sukacita di tempat saudara berada, dimanapun saudara berada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa sukacita dalam hidup kita. Amin, amin. Saudara siap muji Tuhan? Come on, we're gonna sing for him. Come on. 1, 2, 3, and Tinggi
Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan nyanyian syukur, dengan ucapan syukur yang melimpah dari hatimu. Hari ini church, come on, let's worship Him. Let's praise Him. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you for the blessing God. Thank you for your blessing God. Haleluya. Kami menyembahmu. Come on, we sing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing again. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. He gives you peace. Amen. 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 The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, amen. 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 Oh. Amen. We sing, may His favor be upon you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.
mematahkan semua ketakutan yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Be at peace, kata Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. For He is with you and He is for you. Church, don't be afraid. Don't be anxious. For He is with you and He is for you. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan memberkati kami, Tuhan bukan hanya memberkati kami, tapi Engkau memberkati keluarga kami dan anak-anak kami, bahkan ribuan generasi setelah kami. So we bless 1,000 generation this morning as we come to you, as we praise you, as we worship you. We bless 1,000 generation after us, God. Dan kami percaya generasi setelah kami adalah generasi yang akan terus mengasihi Tuhan, generasi yang akan terus mengalami Tuhan, generasi yang akan senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. And we are so grateful for you, Jesus. Thank you, God, buat berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap kami, atas kota kami, atas bangsa kami, Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Yes, amin. Siapa yang diberkati dengan present worship hari ini? Wow, mari berikan apresiasi yang terbaik untuk volunteers yang sudah melayani hari ini. Saya juga mau menyambut setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join di ibadah online kita hari ini. Welcome home! Saya mau mengencourage untuk kita semua bisa terus share link ECC online service untuk saudara-saudara atau teman-teman kita. Nah, it's offering time. Hari ini saya mau kita baca satu ayat dari Lukas 6 ayat 38. Bunyinya seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita sudah sering membaca ayatnya, tapi ada satu prinsip yang perlu kita ketahui. Prinsip yang harus kita tahu adalah Tuhan adalah pribadi yang suka memberi. Tanpa kita memberi, Dia akan tetap memberi yang terbaik buat kita. Karena Dia adalah seorang provider. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, maka Tuhan memberikan dengan cara yang berbeda kepada orang yang suka memberi. Apa perbedaannya? Yang pertama, Tuhan sebutkan seperti ini. Suatu takaran yang baik. Coba bayangkan kalau Tuhan memberi menurut takarannya, bukan takaran kita. Pasti lebih besar, pasti lebih banyak, pasti overflow. Ini adalah takaran menurut timbangan surgawi. Wow, takaran yang baik menurut Tuhan. Lalu yang kedua, dipadatkan. Tuhan tidak akan membiarkan ada bagian hidup kita untuk tidak terpenuhi. Jadi pasti Dia akan cari mana yang belum terpenuhi, pasti Dia akan penuhi. Baik itu finance kita, keluarga kita, kesehatan kita, anak dan semuanya pasti Tuhan akan penuhi. Yang ketiga adalah digoncang. Tuhan akan lihat kapasitas kita dalam menerima berkat. Dia akan goncangkan supaya Dia bisa menambahkan berkat lagi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tumpah keluar. Sampai akhirnya bukan hanya kita yang diberkati, tapi semua orang di sekitar kita juga menerima berkat itu. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah pribadi yang menyediakan, yang suka memberi buat kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami suka memberi, Engkau akan memberikan kepada kami sesuatu yang berbeda menurut takaran Tuhan. Dan hari ini jemaat-Mu siap memberi. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada dengan financial mereka, dengan keluarga mereka, apapun yang mereka sedang butuhkan hari ini. Kami percaya Tuhan akan memenuhi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan melalui transfer di nomor rekening yang tertera di layar ataupun dengan cara yang lain yaitu melalui OVO, GoPay atau Dana. Selamat memberi semuanya.
Dan hari ini pasti ada firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu sudah siapkan catatan dan katakan amin, katakan yes jika memang firman itu buat kita semua. Mari kita sambut sama-sama Pastor Mario Yanuardo. Happy Sunday, salam sejahtera selalu buat semua saudara yang kekasih. Saya berharap dan berdoa selalu agar semua saudara terus mengalami pemeliharaan Tuhan dan tetap percaya bahwa God is control everything in our life. Amin. Kita tahu bahwa sudah pas nih, nggak kerasa 2 bulan ini kita mengalami krisis COVID-19. Dan tentunya hal ini secara mau nggak mau kita mengalami perubahan. Banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadinya kita kerja, sekarang kita bekerja di rumah, work from home, dan ibadah pun sekarang kita online. Bahkan kita jarang bertemu dengan orang-orang untuk berkumpul, dan kita belanja juga online. Dan dalam sejarah kita nggak bisa ke mall juga nih. Makan di restoran favorit kita ngafe kumpul-kumpul, dan kita dipaksa untuk akhirnya berubah dalam setiap hal. Nah mungkin sebagian saudara udah mengalami yang namanya new normal ya, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang udah normal tapi baru lagi hari ini, dan pastinya saudara luar biasa. Nah pagi hari ini saya akan share firman Tuhan dengan satu judul, Peace Be Still. Mari sama-sama kita buka di Markus 4. Saya akan bacakan Markus 4 ayat 37 sampai 41. Saya bacakan Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah saudara, taufan dan ombak atau badai itu menggambarkan bahwa dalam perjalanan hidup kita akan selalu ada di dalam musim hidup kita. Dan kenapa sih krisis, badai selalu dalam yang mana keadaan kita sedang baik-baik saja? Tentu hal tersebut adalah bagian dari proses supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Dalam menghadapi krisis ini, saya melihat ada 2 jenis tipe orang. Orang yang pertama adalah orang yang tidak terima keadaan. Dan tipe orang ini terus khawatir. Bahkan orang ini cenderung komplain terus, takut, bahkan panik. Bahkan di satu titik udah gak tahu harus gimana lagi. Tapi buat orang yang kedua, jenis orang yang kedua adalah orang yang tidak takut dengan krisis. Bahkan dia selalu melihat ke depan. Dan orang yang selalu bisa menyesuaikan perubahan. Nah saudara, Yesus mengajarkan kita untuk kita jangan takut. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus bertanya sama kita hari ini. Dan mari kita ada 3 hal yang Yesus ajarkan buat kita untuk kita menghadapi krisis ini. Yang pertama adalah kita harus depend on God. Sesuai dengan yang Yesus tadi katakan sama kita, dia tanya sama kita, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Kita harus depend on God. Atau kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita harus percaya sama Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan." Ini menarik sekali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung sama Tuhan. Itu kata-katanya dalam bahasa Ibrani adalah bautah. Ya, trust in the Lord. Artinya kita layak untuk mencari perlindungan. Kita percaya diri, kita aman. Kita menaruh kepercayaan, menaruh harapan. Bahkan kita menempatkan kepada suatu kepercayaan yaitu kepada Tuhan. Itulah bautah. Yang kedua adalah mitah, bahasa Ibraninya. Itu pengharapan, hope, perlindungan. Artinya
betul-betul kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan jaminan, kepercayaan, penuh pengharapan pastinya. Jadi mari kalau orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, saya percaya adalah kita harus bergantung sama Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang bergantung kepada Tuhan, depend on God, adalah orang yang optimis. Saudara tahu apa kata optimis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Optimis artinya adalah orang yang selalu berpengharapan. Dia berpandangan yang baik dalam menghadapi segala hal. Sekali lagi, selalu orang yang berpengharapan yang baik dalam menghadapi segala hal. Nah, orang optimis ini saya yakin adalah orang-orang yang betul punya pengharapan sama Tuhan karena dia bergantung kepada Tuhan. Artinya orang ini pasti mampu melihat peluang di dalam dan di balik setiap hal yang terjadi waktu kita menghadapi krisis ini. Orang tersebut memiliki pemikiran yang terbuka, open mind terhadap segala hal karena percaya bahwa hari-hari ini walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap berpikiran terbuka dan punya pengharapan. Ya, kita percaya seperti Rasul Paulus pun berkata di firman Tuhan, dia bilang begini, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah Rasul Paulus. Makanya dalam diri seseorang yang optimis selalu tersimpan pengharapan dan memiliki kekuatan untuk tidak mudah putus asa. Orang yang memiliki keyakinan yang pasti bahwa di dalam God's hand, di dalam tangan Tuhan, selalu ada perlindungan, selalu ada pemeliharaan, dan mujizat. Mari memiliki rasa syukur setiap hari. Karena kita yakin dalam setiap perjalanan hidup, God is good all the time. Amin saudara. Nah Yesus berkata sama kita seperti tadi, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi mari, waktu kita mau bergantung sama Tuhan, waktu kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus berubah dulu nih pikiran kita. Artinya apa? Artinya kita harus menyerahkan hidup kita untuk bergantung kepada Tuhan. Setiap diri kita, pikiran kita. Maka Tuhan yang akan mentransfer hidup kita. Surrender artinya adalah saudara mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerah bukan berarti kita nggak tahu lagi harus gimana. Tapi menyerah adalah bicara soal menyerahkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang sanggup untuk melakukannya. Minggu lalu saudara, ada teman sekolah saya. Dia seumur saya. Teman sekolah saya lagi zaman SMA. Dan minggu lalu dia kena serangan jantung. Tiba-tiba dia meninggal. Ya. Dan kita sesama teman di grup SMA kita begitu kaget. Karena ya teman ini adalah teman yang selalu rajin olahraga. Bahkan yang membuat kita takut adalah tadi paginya dia sempat ketemu sama teman saya juga di salah satu supermarket. Taunya sorenya meninggal. Lalu kita menjadi takut semua di grup, saling takut, saling bicara keadaannya seperti apa. Dan saya bilang sama salah satu teman saya, tenang, ya, jangan takut. Kita kan punya Tuhan. Mari bergantung sama Tuhan. Percaya aja sama Tuhan. Karena kita punya pengharapan sama Tuhan. Walaupun sakit jantung, walaupun bukan sakit COVID, tapi kita percaya dan bergantung sama Tuhan. Benar saudara, akhirnya teman saya itu dia bilang begini, betul ya, kalau kita mau bergantung sama Tuhan, maka hidup kita itu akan sungguh berharga. Dan ini mengingatkan saya bahwa kalau kita menaruh harapan sama Tuhan, maka kita akan bisa berkata life is good. Artinya hari ini dan besok. Hidup itu sangat penting buat kita. Dan bersyukur kita masih ada sampai saat ini. Dan saya optimis ada harapan di dalam Tuhan yang memampukan kita untuk selalu siap menghadapi segala kondisi apapun termasuk kita menghadapi krisis. Dan puji Tuhan, teman saya ini dia langsung follow ECC Church Go Online. Dan dia juga bisa share di grup juga untuk sama-sama kita hari Minggu bisa beribadah. Puji Tuhan. Itu yang pertama saudara. Nah yang kedua, hari ini ketika Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Mari yang kedua, put on love. Mari kita kenakan kasih di dalam hidup kita.
Nah saudara, kalau tadi di firman Tuhan di Markus tadi dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau nggak peduli nih kalau kita binasa? Ayo dong, bangun dong." Nah Yesus bangun saudara dan menghardik badai ombak itu. Artinya Yesus mau tunjukin bahwa lagi krisis datang, jangan takut. Kok lu gak percaya sih? Justru ada kasih Tuhan. Yesus peduli sama murid-murid dan orang-orang yang ada di perahu pada waktu itu. Karena Yesus sangat mengasihi setiap orang yang ada dalam perahu pada saat itu. Nah Yesus mau ngajarin kita hari ini. Put on love. Kita sama-sama baca di 1 Yohanes 4 ayat 15 dan 16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Baik, puji Tuhan. Nah, mari pakai kasih saudara. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih. Jadi put on love, mari saudara. Hari ini suami istri, mengapa kamu begitu takut? Suami istri, mengapa kamu begitu gak percaya? Ayo pakai, kenakanlah kasih. Saat ini mungkin kita sering ketemu suami istri. Kita hari ini di rumah aja. Dan saya tahu justru karena sering ketemu akhirnya konflik yang ada. Akhirnya komunikasi gak nyambung. Akhirnya keintiman malah tidak ada. Tapi justru mari put on love. Ya, bahwa Tuhan bilang bahwa betapa indahnya bila saudara semua hidup di dalam kerukunan atau keintiman. Untuk kita bisa saling menghormati, saling percaya dan saling mencintai tentunya. Jadi mari suami istri pakai kasihmu. Karena saya tahu intimacy adalah love, trust, and honor. Saya percaya keintiman itu harus ada kasih yang nyata. Harus ada rasa percaya, harus ada rasa kita saling menghormati dan menghargai. Saya setiap hari masih keluar rumah. Saya masih antar jemput istri saya kerja. Walaupun kadang kerja tiap hari, walaupun seminggu kemudiannya kerjanya gantian. Hari ini kerja, besoknya di rumah, besoknya lagi kerja. Tapi tetap intinya kita sering banget ketemu di rumah. Dan ini yang harus saya jaga. Kita harus bisa berkomunikasi, menjaga emosi yang bersama-sama dari hal yang kecil, saudara. Ya, hal yang kecil. Mungkin kita bisa mengerjakan, contohnya kita mau makan bareng sama-sama, kita masak bareng-bareng, bahkan kita suka makanan yang sama dan kita boleh quality time di sana. Itu menjaga komunikasi, menjaga kasih pun. Ketika ada kata-kata yang gak enak, yang menjingungkan di hati mungkin. Tapi mari hari ini ketika engkau mengenakan kasih para suami dan istri, mari engkau saling menghargai, mari engkau boleh saling percaya, mari engkau boleh saling mengampuni, mari engkau boleh saling memberi. Bahkan kau menjaga kebahagiaanmu, rumah tanggamu yang penting oleh kasih Tuhan. Ya, begitupun ketika engkau mengajar anak-anak juga. Kau bisa mengajar anak-anakmu dengan kesabaran. Kau bisa mengajar anak-anakmu dengan bahasa-bahasa yang ya mungkin kita sedikit emosi. Tapi kita bisa jagalah untuk saudara bisa memberi dan melakukannya dengan kasih Tuhan. Begitupun kau bisa menjaga saling menghormati, menghargai kepada istrimu, kepada suamimu. Dimulai dengan hal-hal yang kecil. Saya percaya itu yang akan menjadi berkat buat saudara. Lalu hal-hal kecil apa lagi sih? Saya melakukan hal yang kecil juga adalah membantu sesama. Gak usah jauh-jauh, di sekitar perumahan aja, lingkungan kita, tetangga saya. Kita membantu tetangga atau lingkungan bersama warga. Kita gotong royong menjaga kebersihan, membuat satu tempat cuci tangan yang benar, membuat disinfeksi setiap kali kita hari Sabtu seminggu sekali, disinfektan kita selalu bikin, kita selalu buat dan selalu ada yang semprotin setiap minggu. Itu hanya hal kecil saudara, kita melakukan tindakan kasih selama dampak krisis ini. Bahkan kita mengumpulkan dana untuk membantu yang sama-sama terimbas masalah ekonomi dan pangan. Walaupun bukan se-RT se-RW di kita, tapi kita satu lingkungan
Kita sama-sama membantu untuk membelikan beras, minyak goreng, sembako lah intinya. Untuk kita bisa menyerahkan kepada setiap warga yang membutuhkan. Dan saudara tahu, kalau kita melakukan hal yang kecil aja, put on love, maka kita akan melihat bahwa Tuhan kita hidup. Our God lives, itu adalah ketika kita help others, then God help us. Artinya kalau kita mau melihat Tuhan kita hidup, kita coba bantu sesama, maka Tuhan akan membantu kita. Bahkan yang lebih lagi luar biasa adalah gereja kita di ICC. Kita pun ikut bergerak, ya, bukan hanya tergerak. Kita pun membantu untuk bisa kita membagikan masker, lebih dari 30 masker yang kita boleh bagikan dari ICC. Dan juga kita bisa bantu untuk memberikan perlengkapan yang dibutuhkan oleh para medis. Ya, jadi itu hanya bentuk hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan kalau kita mau melihat bahwa Tuhan kita itu hidup. Ya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah mari kita melihat di sini. Seperti yang tadi Tuhan katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa sih kamu tidak percaya? Satu hal, saudara, kalau kita sudah melakukan tindakan kasih, maka there is no fear in love. Ini yang ketiga. Maka di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Begitupun sama dengan terjemahan The Message. The Message Bible berkata, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Jadi dalam kasih sekali lagi tidak ada ketakutan. Justru kita sadar bahwa kasih yang adalah sifatnya Tuhan itu yang harus kita lakukan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Justru dalam keadaan seperti sekarang ini, banyak hal yang kita dengar dari berita tentang krisis ini, tentang COVID ini, sehingga membuat kita kadang takut. Mungkin awalnya saudara cuek sikap kita, udahlah, nggak usah lah. Atau saudara akhirnya menjadi curiga. Tapi lama-lama ketika kita melihat kiri kanan, ada yang sakit, ada yang meninggal, akhirnya kita jadi takut dan kita menjadi panik, bahkan kita menjadi parno. Tapi come on, hari ini Tuhan bilang jangan takut. Justru kasih melenyapkan ketakutan. Mungkin hari ini juga ada saudara yang banyak kehilangan pekerjaan. Bisnis kita lagi mundur. Saudara, bahkan orang yang terdekat dengan kita pun harus meninggalkan kita karena dipanggil Tuhan. Saya tahu justru saatnya hari ini kita semakin percaya dan semakin mengerti bahwa segala sesuatu ini milik Tuhan. Bisa diambil kapanpun. Bahkan kematian sangat dekat dengan kita. Tapi mari seperti Tuhan katakan, peace, be still. Diam dan tenanglah. Saya percaya saudara, justru seharusnya saudara bukan menjadi takut. Tapi justru sebaliknya kita harus fear of God. Kita harus takut akan Tuhan. Yes, Amsal 14 ayat 27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. The Message Bible berkata, the fear of God is a spring of living water. Artinya, kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan akan memberikan sumber mata air hidup, sehingga kita tidak akan minum racun dari sumur yang kita ambil itu. Itulah The Message Bible katakan. Jadi hari ini, mari justru sebaliknya kita bukan kita takut, tapi takutlah kepada Tuhan. Karena dialah sumber kehidupan. Janji Tuhan, ya dan amin. Takut Tuhan artinya saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi don't be afraid of change. We might lose something good, but we will get something better. Saudara, mungkin hari ini kita kehilangan pertemuan-pertemuan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan
teman bisnis kita, kolega kita, bahkan pekerjaan kita juga hari ini. Tapi mari saudara jangan takut. Justru kita harus sadar jika tekanan berat datang, maka sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu berkat juga yang besar buat kita. Karena Dia sumber kehidupan, mata air hidup yang memberikan pertumbuhan buat kita. Sehingga ada berkat, ada jalan keluar, dan kasih karunia selalu ada buat kita. Justru kalau kita lihat hari ini, banyak keluarga yang kembali di rumah, beraktivitas bersama. Mari sikapi semua hal ini dengan tidak takut. Sekali lagi, peace, be still. Diam dan tenanglah. Tuhan mau kita kuat. Jangan takut, karena Dia selalu menyertai kita. Saudara, saya ikut Tuhan, saya ikut ICC, ikut Kanala, ikut Kak Victor. Itu tepat tahun ini udah 30 tahun yang lalu. Zaman saya masih sekolah, masih SMP. Melewati setiap musim dari masih saya kanak-kanak, remaja, sampai terus saya menikah. Bahkan hari ini saya umur 44 tahun kalau saudara tahu. Banyak perubahan yang terjadi karena saya mengalami pertumbuhan. Dan di setiap musim kehidupan ada yang namanya badai, pasti ada. Krisis ada. Saya pacaran gagal, pernah. Kerjaan gagal juga pernah. Putus asa juga pernah waktu itu. Keuangan hancur, ditipu orang, main judi, wah segalanya. Pokoknya hancur saudara. Bahkan saya mengalami juga kapal yang mau tenggelam di ICC. Bahkan konflik-konflik juga. Dan takut nggak? Ya takut sih. Takut, wajar. Tapi karena saya percaya dan akhirnya bisa bangkit lagi. Kenapa saudara? Karena saya percaya orang akan mengikuti kita bukan hanya melihat apa yang sedang kita kerjakan saja. Tapi orang akan mengikuti kita karena melihat apa yang kita yakini. Dan saya percaya, saya melihat dan menjadi saksi hidup untuk apa yang Kanala, Kak Victor yakini dan melakukannya dengan depend on God, dengan put on love, dan dia tidak takut karena dia punya kasih. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi role model buat hidup saya hari ini. Untuk kita terus melayani Tuhan. Begitu juga dengan saudara yang bersama kita melayani Tuhan. Ketakutan dalam menjalani hidup itu selalu ada. Ya wajar lah, namanya manusia. Tapi saya tidak biarkan ketakutan itu menguasai hidup saya. Justru di saat krisis ini datang, mari kita jangan takut karena ada Tuhan. Justru saudara harus fokus dengan apa yang saudara yakini dan lakukan itu. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan fokus selalu membawa pertumbuhan di dalam setiap perubahan. Saya yakin ketika kita fokus dengan apa yang kita lakukan di saat krisis ini, itu akan membawa pertumbuhan buat hidup saudara. Dan saudara harus yakin dengan itu. Saya percaya COVID ini juga akan segera beres dan ada masa akhir dan selesai. So, don't be afraid. Don't be afraid. Yang terakhir saudara, tindakan yang sama akan selalu terus Tuhan kerjakan sampai hari ini. Bahkan sampai terus masa yang akan datang. Dan bagaimana kita mempercayainya untuk hal-hal itu? Saudara harus pakai hikmat dan pengertian. Amsal 3 ayat 21-26, terjemahan The Message dalam bahasa Indonesia saya bacakan saudara. Sahabatku, jagalah berpikir jernih dan akal sehat dengan hidupmu. Jangan sampai mereka melupakan mereka. Mereka akan menjaga jiwa kita tetap hidup dan semangat. Mereka akan membuat kita bugar dan menarik. Mereka akan bepergian dengan aman. Anda tidak akan lelah atau tersandung. Anda akan tidur siang tanpa khawatir. Anda akan menikmati tidur yang nyenyak. Tidak perlu panik karena alarm atau kekejutan yang tiba-tiba atau ramalan kiamat hanya sebentar lagi. Karena Allah akan ada di sana bersama dengan kita dan saudara. Dia akan membuat Anda aman dan sehat. Jadi mari pakai hikmat dan pengertian ini supaya kau mengerti waktu krisis badai ini datang, kita harus peace, be still, diam dan tenanglah. Jangan ragu dengan Tuhan kita. Kalau saudara masih ragu hari ini, saudara masih takut dan panik, come on, datang sama Yesus, panggil Dia, masuk dalam hatimu hari ini, dan menjadi Tuhan dalam kehidupanmu. Maka Dia akan menolongmu,
Dia akan memberi kekuatan kepadamu. Dan yang terlebih penting adalah bagaimana hari ini kita bisa lebih baik daripada kemarin. Bagaimana hari ini saya bisa melayani lebih baik dari kemarin. Bagaimana hari ini saya bisa mengejar hidup saya lebih efisien atau lebih produktif lagi. Dan percaya bahwa saudara akan menemukan solusi baru untuk setiap tujuan dan panggilan hidup kita. Come on, kita harus sadar bahwa hari ini hidup kita belum selesai. Ya, dan tetap harus konsisten. Dan kau harus bisa membagikannya kepada setiap orang-orang yang kamu cintai. Dan selalu berikan apresiasi buat mereka. Pakai hikmat dan pengertian. Pakailah hidupmu yang selalu bergantung kepada Tuhan, depend on God. Put on love, mengenakan kasih. Dan there is no fear in love. Saudara, jangan pernah takut karena kasih melenyapkan ketakutan. Peace, be still. Amin. Mari saudara, engkau yang hari ini sudah mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Dan kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini dan siang hari ini. Mari kita berdoa. Oh yes God, Tuhan mari bawa kami Tuhan untuk selalu punya iman yang teguh Tuhan. Untuk kami selalu bergantung hidup sama Engkau, depend on God Tuhan. Kami mau memakai kasih-Mu, kami mau mengenakan kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya melalui kasih Tuhan, kami enggak takut lagi Tuhan. Tapi biarlah hikmat dan pengertian yang memberikan kehidupan buat kami Tuhan. Sehingga kami bijak dalam menghadapi situasi hari ini Tuhan. Mari Bapa kami berdoa buat setiap orang yang hari ini Tuhan boleh beribadah. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan buat mereka, bahkan Engkau sungguh Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang sanggup membangkitkan orang mati, Allah kami yang sudah bangkit dari kematian, Allah kami yang sudah melepaskan, yang sudah mengampuni kami dari setiap belenggu dosa Tuhan. Ialah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau, nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita menutup ibadah kita. Kasih dari sorga yang selalu baru setiap hari, itu juga yang akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita dari hari ini sampai Engkau Yesus datang kembali. Dan percaya Engkau akan semakin menjadi kuat dan Engkau tidak takut, bahkan Engkau punya kasih yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setiamu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya selalu ada buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, thank you Pastor Mario untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan setiap kita hari ini. So, untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join ibadah online kita rindu banget untuk berkenalan lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa masuk ke lounge newcomer kita yang ada di website icc.church.online. Oke, thank you buat semua yang udah join ICC online service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah Kau.